Lalu benarkah teori bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya? Untuk membahas sudah terhubung melalui sambungan satelit dokter spesialis infeksi dan tropik Rumah Sakit MMC Erni Juwita Nelwan. Selamat malam, Ibu Erni. Selamat malam, Mbak. Dan melalui sambungan Skype ada Guru Besar Virologi dan Imunologi Universitas Airlangga Surabaya, Fedik Abdul Rantam, yang saat ini ada di Malang, Jawa Timur. Selamat malam, Prof. Fedik. Selamat malam, Mbak Sofi. Prof. Fedik, begini, melihat adanya kesembuhan sejumlah pasien corona, Menteri Kesehatan Terawan ini sempat menyatakan bahwa hal tersebut adalah bukti teori bahwa COVID-19 adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri. Anda setuju dengan pernyataan ini? Ya, penyakit COVID-19 bisa sembuh sendiri itu tergantung. Virus bisa menginfeksi itu tergantung beberapa hal. Pertama adalah jumlah partikel virus yang terhirup atau yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua adalah kondisi tubuh dari hostnya itu atau orangnya itu sendiri. Kalau orangnya sehat bisa mengeliminir, tetapi kalau orangnya keadaan jelek maka ya tidak bisa mengeliminir, gitu. Kedua, jika jumlah virus ini melebihi dari dosis infeksi, maka orang ini juga kena sakit, tetapi bisa juga dieliminasi ketika sistem imunitasnya menjadi baik, kan begitu ya. Oke. Nah, ya. Oke, jadi apakah menurut Anda pernyataan Menteri Kesehatan ini tepat kalau kemudian bilang bahwa COVID-19 adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri? Ya, itu tadi tergantung dari jumlah virus tadi. Kalau jumlahnya sedikit, kurang dari 1.000 gitu, insya Allah kondisi bagus, sembuh Bisa. sendiri, sudah Oke. bisa. Gitu. Oke, Dokter Erni setuju dengan pernyataan ini? Ya, seperti yang Prof sudah sampaikan tadi ya, bahwa kalau virus itu memang naturalnya dia ada yang kita sebut self-limiting, Mbak Sofi. Jadi memang bisa sembuh sendiri. Tetapi ini tidak bisa kemudian digeneralisasi pada semua infeksi virus gitu. Karena tadi ada proses interaksi antara virusnya dengan orang yang diinfeksi oleh virus tersebut. Jadi inilah yang disebut tadi sebagai faktor hostnya, faktor orangnya, bagaimana daya tahan tubuhnya, ada tidak kondisi penyerta lainnya yang membuat orang ini bisa lebih mudah atau lebih sulit untuk mengatasi infeksi yang terjadi akibat virus ini. Jadi mungkin tidak bisa langsung dibilang ini benar atau salah, tapi memang ada faktor-faktor yang harus dilihat lagi dalam proses infeksinya gitu. Ada yang disebut jumlah virus tadi, ada juga virulensi, bagaimana keagresifan virus itu sendiri. Nah, ini juga akan mempengaruhi apakah seseorang itu bisa sembuh atau tidak secara sendirinya dari infeksi ini gitu. Kalau menurut Anda, dari apa yang saat ini Anda saksikan, Anda dengar, dan juga Anda perhatikan terkait dengan penyebaran virus corona ini, sejauh mana virus corona ini menjadi penyakit yang kemudian bisa ditangkal sebenarnya oleh imunitas masing-masing orang? Ya, jadi gini, kita lihat ya bahwa kalau melihat pertambahan jumlah angka orang yang tersakit atau terinfeksi, berarti virus ini sepertinya mudah menular. Kenapa mudah menular? Karena ada fase inkubasi. Fase inkubasi adalah proses di mana seseorang sudah punya virusnya tapi belum sakit. Kemudian orang ini ya tentu karena tidak sakit, tidak berobat ke dokter, tapi udah terpapar dengan orang yang sudah sakit yang ketahuannya baru belakangan, sehingga mudah menular. Nah, tapi kan kita lihat, kita main angka aja deh sekarang, bahwa dari sekian banyak orang yang positif ada virusnya, berapa banyak yang kemudian bisa sembuh atau recover. Oke. Itu kita bisa lihat angkanya. Dan terbukti sampai sekarang angka kematian kalau secara total dari negara yang melaporkan kasus ini tinggi sekali, juga angkanya tidak masif sampai 10-20%, tidak. Tapi angkanya cukup rendah, jadi kematian memang bisa terjadi, Mbak Sofi. Tapi ini kembali lagi dikaitkan dengan yang faktor-faktor tadi. Kalau kita bicara virusnya, berapa banyak sih virus itu masuk, berapa ganasnya dia dalam tubuh, mungkin masih harus diteliti lebih lanjut, strainnya dan segala macam. Tapi yang sekarang bisa didapatkan datanya adalah bahwa orang-orang yang memang tidak berhasil selamat atau meninggal adalah yang
memang satu usianya. Kita dapatkan sebagian besar usianya itu sudah lanjut disertai dengan adanya penyakit-penyakit lain yang membuat daya tahan tubuhnya tidak mampu untuk mengatasi virus ini secara natural atau secara begitu saja karena belum ada obatnya ya sampai sekarang. Prof. Edik, saya beralih ke Anda. Saat ini pasien positif corona ada 69 orang, 4 meninggal dunia dan 5 orang sembuh. Ini angka yang meninggal dan angka yang sembuh walaupun masih bisa dibilang sedikit begitu, tapi paling tidak yang sembuh lebih banyak daripada yang meninggal. Apa kemudian yang jadi ada di tubuh-tubuh menurut Anda kira-kira apa yang ada di tubuh 5 orang pasien ini yang memungkinkan mereka akhirnya bisa melawan virus corona ini? Ya, jadi dalam tubuh itu ada namanya sistem imunitas ya dalam tubuh. Dalam tubuh itu ada 2 komponen besar yang bisa melawan virus tersebut jika terinfeksi. Yang pertama dikenal dengan natural immune, jadi atau innate immunity atau kekebalan non-spesifik. Dan sel-sel inilah yang sebenarnya mengeliminir, memfagosit dari virus-virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jika sel-sel ini aktif, maka virus itu mudah sekali dieliminir, difagosit, dicerna, diproses, sudah hilang. Yang kedua, jika tidak ada atau masih ada virus yang lepas dari itu, maka ada second line namanya adaptive immunity, kekebalan spesifik. Di sini ada sel T dan ada sel T yang memproduksi sistem imunomoral dan sistem imunoseluler itu yang aktif dia. Nah, oleh karena itu sebenarnya jika kita bisa memelihara kondisi tubuh kita dengan baik, maka saya kira bisa mengeliminasi virus yang masuk begitu. Tetapi Prof, sebaliknya, tetapi jika sebaliknya jika kita membiarkan tubuh kita dalam kondisi yang lemah, makanan kurang bergizi, nutrisi kurang baik juga, maka sistem imunnya juga lemah begitu, sehingga tidak bisa mengeliminasi. Nah, orang-orang 5 orang itu saya kira punya sistem imun yang bagus sehingga bisa mengeliminasi. Satu. Kedua, mungkin juga virus yang masuk ke dalam tubuh juga kemungkinan jumlahnya tidak overload, tidak melebihi dari dosis infeksi sehingga dia juga sembuh sendiri, kan begitu. Jadi imunitas tubuh atau daya tahan tubuh ini memang jadi salah satu kunci ya. Saya beralih ke Dr. Erdi. Dokter, kalau kemudian sudah sembuh, apakah benar-benar sembuhnya ini sembuh total seperti sedia kala atau jangan-jangan entah kemudian ada residu, entah kemudian ada sisa virus di situ yang kemudian tidur, atau jangan-jangan ada hal-hal yang berdampak gitu di internal tubuh manusia ketika sudah terjangkit virus corona? Ya, jadi kalau yang dimaksud sembuh tadi sudah disampaikan juga kan, disampaikan bahwa yang sembuh adalah beliau-beliau yang sudah diperiksa ulang swabnya dan terbukti di dalam swabnya itu sudah tidak ada virusnya lagi, ditambah dengan kondisi fisik dari pemeriksaan yang memang sudah sehat, tidak ada keluhan. Sampai sejauh ini sih kelihatannya kalau kita, karena ini memang penyakitnya baru ya, kalau dibilang ada gejala sisa atau tidak, ada kerusakan di dalam organ akibat infeksinya atau tidak, saya rasa sih belum ada data atau informasi sampai sejauh itu. Jadi beliau-beliau ini boleh dikatakan keluar dari rumah sakit sudah dalam keadaan sehat, sembuh, dan tidak lagi mengandung virus di dalam tubuhnya yang berpotensi menularkan. Itu yang paling penting. Tapi satu hal nih, kalau kita masih punya risiko infeksi di masyarakat seperti tadi, tidak ada jaminan tidak bisa sakit lagi. Nah, itu dia masalahnya. Makanya tadi disampaikan menjaga kesehatan tubuh untuk jangan sampai terkena lagi menjadi hal juga yang sangat penting buat beliau-beliau ini yang sudah sembuh ini. Terakhir untuk Prof. Edik, jadi Anda setuju dengan pernyataan Dr. Erdi bahwa memang kalau sudah sembuh dari virus corona ini ada kemungkinan bisa tertular lagi? Ya, kemungkinan iya. Jadi begini, virus ini kan hidup di dalam sel ya. Virus ini juga tidak mempunyai sifat namanya latent infection. Oleh karena itu ketika dideteksi dan sudah tereliminir tidak ada yang tinggal di situ. Nah, pendeteksiannya adalah dengan PCR, berarti DNA. DNA adalah calon partikel yang membentuk partikel virus yang infektif nantinya itu. Kalau di sini dideteksi DNA-nya, RNA-nya sudah tidak ada dalam tubuh, kemungkinan besar adalah bersih dari virus itu. Tetapi
Tetapi jika seorang tersebut tidak memelihara atau tidak memaintain sistem imunitasnya juga mungkin saja bisa terjadi. Oke. Yang kedua, Oke. jika orang ini tidak mematuhi atau aturan kesehatan, kebersihan dan sebagainya, maka bisa juga kemungkinan terinfeksi. Baik. Oleh karena itu di sini kalau kita mempunyai perilaku yang baik, ya, kemudian kita harus bersih, keadaan bersih, nutrisi yang cukup, saya kira tidak ada masalah kecuali kumpul lagi dengan orang-orang yang kemungkinan membawa virus itu dari luar negeri. Karena virus itu menurut saya adalah masih virus import, ya. Oke. Virus dari luar negeri, bukan asli dari Indonesia. Baik. Di Indonesia ada atau tidak? Ada, tetapi masih hewan, ya. Hewan Baik. itu masih ya belum mutasi begitu. Jadi Ya. memang harus hati-hati karena bukan